Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih pada semangat ya nak ya. Ya, ini pertemuan terakhir kita untuk semester ganjil ini ya, sebelum nanti kalian memasuki ujian untuk di penilaian akhir semester ya, di semester ganjil. Ya, jadi kita hari ini hanya review materi saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali ya nak ya. Nah, jadi hari ini materinya sebenarnya sudah habis nak ya. Jadi kita hanya review materi tentang hak asasi manusia ya. Mungkin banyak dari kalian ya, saya tahu kalian sudah paham mungkin ya, tapi mungkin perlu pengingatan kembali ya. Mana tahu ada yang lupa untuk materi ini. Saya share terlebih dahulu PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan, Umi. Iya, kelihatan ya. Oke. Ya. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, sebagai warga negara tentunya kita memiliki hak dan kewajiban yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang mana hak itu memang sudah tertuang ya nak ya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk bebas memilih agama yang kita yakini dan kita percayai, dan kewajiban kita adalah kewajiban turut serta membela negara ya, membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus mengetahui tugas dan fungsi kita sebagai warga negara itu seperti apa. Adapun yang menjadi indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, pada materi ini, yaitu menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara, kemudian memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila serta upaya penanggulangannya seperti apa ya. Tentunya pasti ada bagian dari masyarakat atau warga negara Indonesia yang lupa seperti apa tugas, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara. Maka akan kita lakukan bagaimana penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap hal tersebut. Ya, hak asasi manusia ataupun human rights. Ya, jadi hak asasi, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Jadi hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan hak itu tidak dapat diganggu gugat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi Undang-Undang tentang hak asasi manusia pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Walaupun sekarang sudah banyak tambahan undang-undang lain seperti misalnya undang-undang yang menangani kasus pelanggaran HAM berat ya, undang-undang tahun 2000 itu banyak sekali revisi dari undang-undang yang sebelumnya. Nah, sifat atau ciri hak asasi manusia itu seperti apa? Yang pertama, hakiki ya, hakiki itu artinya tetap ya, yang tidak bisa diganggu gugat, dia sudah ada dimiliki oleh setiap orang dan tidak bisa dibagi-bagi ya. Nah, yang kedua adalah universal, berarti menyeluruh secara umum ya, karena jadi semuanya memiliki hak yang sama ya, hak yang setara. Selanjutnya adalah tidak dapat dicabut. Nah, jadi hak kita ini tidak bisa dicabut misalnya oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, misalnya tidak bisa, presiden tidak bisa mencabut hak kita, bahkan orang tua sendiri. Karena memang apa tadi? Seperti pengertian di awal bahwa hak asasi manusia adalah hak yang memang ada sejak manusia itu lahir, karena pemberian oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, tidak dapat dibagi. Ini ya, harus diingat 4 sifat ataupun dasar ciri hak asasi manusia yang melekat di setiap manusia.
Selanjutnya, kewajiban asasi manusia. Nah, seperti apa sebenarnya kewajiban asasi manusia itu? Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ataupun dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi memang harus melakukan sepenuhnya. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka memungkinkan tidak terlaksananya ataupun tegaknya hak asasi manusia itu. Karena dia antara hak dan kewajiban itu berjalan seiringan, ya. Ataupun dia saling ketergantungan, saling berkaitan gitu dia. Artinya kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia dengan tujuan untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Ya. Itu ya, Nak ya. Contoh kewajiban kewajiban pemerintah adalah menyediakan pelayanan kesehatan. Hak dari masyarakat tidak terpenuhi kalau pemerintah tidak menjalankan kewajibannya seperti itu. Bagaimana warga negara bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatannya jika pemerintah tidak melakukan kewajibannya terhadap hak dari warga negara itu? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, hak asasi manusia juga tertuang dalam tadi ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini harus diingat ya undang-undangnya ya. Ya, yang pertama adalah hak hidup. Semua manusia itu memiliki haknya untuk hidup ataupun terlahir ke dunia. Maka jika ada orang tua yang sengaja membuang bayi misalnya atau mengaborsi bayinya selagi masih dalam kandungan, dia bisa dikenai tindakan kriminal walaupun itu orang tuanya kandung, ya, walaupun orang tuanya sendiri. Karena apa? Setiap orang itu memiliki hak untuk hidup, itu dijamin dalam undang-undang kita. Selanjutnya adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ya, Nak ya. Ini juga jadi hak setiap warga negara. Selanjutnya adalah hak untuk mengembangkan diri ataupun berserikat, berkumpul ya. Ini salah satu hak juga. Selanjutnya adalah hak memperoleh keadilan ataupun memperoleh keadilan ini bisa disamakan dengan persamaan di depan hukum. Artinya tidak membeda-bedakan misalnya si A anak siapa ya. Kalau misalnya dia anak pejabat publik, dia memperoleh keadilan yang lebih tinggi, tidak. Jadi semuanya sama. Jika misalnya bersalah sekalipun ada tersangka ya, tersangka sebuah kasus kriminal sudah didakwa sama pengadilan, dia bersalah sekalipun dia masih diberikan hak untuk bisa menyewa seorang pengacara untuk membela dirinya. Itu salah satu hak yang diberikan pemerintah terhadap warga negara untuk pembelaan terhadap dirinya di depan hukum. Iya, Nak ya. Karena memang begitu sangat banyaknya lah negara kita menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Sampai hak pembelaan diri walaupun sudah dinyatakan ataupun sudah jelas-jelas bersalah tetap diberikan kebebasan. Selanjutnya, apalagi hak atas kebebasan pribadi, ya. Jadi jika ada kasus misalnya eksploitasi manusia itu termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, ya Nak ya. Karena itu tadi apa? Karena kita memiliki hak atas kebebasan pribadi kita. Selanjutnya adalah hak atas rasa aman, ya, rasa aman, tentram, ya Nak ya, tidak diganggu oleh orang lain. Seperti misalnya bully itu ya, jangan sampai. Selanjutnya adalah persamaan di mata hukumnya tadi yang saya katakan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar dari hak asasi manusia itu semuanya sudah termaktub ya ataupun dikemas di dalam sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila dari pasal 1 sampai pasal 5. Ya, untuk bagaimana ketuhanan yang Maha Esa berarti bagaimana seseorang itu memiliki haknya
ataupun kewajibannya untuk menjalankan agamanya dan haknya untuk meyakini ataupun memilih agama. Begitu juga dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan keadilan di mata hukum ya, sebuah ketenangan hidup ya yang beradab seperti itu dia. Nah, jadi di semuanya itu terakumulasikan dalam sila-sila dalam Pancasila, gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa HAM itu terkandung dalam Pancasila? Ya, kenapa hak asasi manusia itu terkandung di dalam Pancasila? Ya, kita lihat ya, faktor penyebab secara internal ya, faktor penyebab pelanggaran HAM itu ya, yang pertama ada sikap egois ataupun mementingkan diri sendiri. Jadi jangan sampai setiap manusia itu kalau bisa menjauhi sikap egois ataupun mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena sikap egois ini rentan terhadap pelanggaran HAM, ya. Kita contohkan misalnya jika seseorang itu mencuri ataupun merampas hak milik orang lain, ya, maka itu akan mengganggu ketentraman terhadap kehidupan orang lain. Makanya jangan sampai ada sikap egois. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM itu sendiri. Ya, kenapa sering terjadi pelanggaran HAM? Karena memang banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa sesama manusia itu wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusianya masing-masing. Ya, tidak ada sosialisasi. Memang peran pemerintah di sini adalah harus meningkatkan sosialisasi itu sendiri. Ya, memang itu menjadi sebuah kekurangan ataupun kelemahan dari negara ataupun pemerintah yang kurang mensosialisasikan tentang kesadaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, mungkin sosialisasinya bisa didapat dari itu tadi, pengajaran ataupun pelajaran yang bisa kalian dapat di sekolah-sekolah, di tingkat sekolah. Nah, bagaimana dengan orang lain yang tidak bersekolah? Nah, itulah yang sebenarnya poin penting bagi pemerintah untuk selalu meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dimanapun ya, tanpa terkecuali. Sikap tidak toleransi, nih bisa juga ya nak ya. Misalnya kita contohkan terlalu mencintai adatnya sendiri sehingga dia tidak toleran terhadap adat istiadat orang lain, agama orang lain. Nah, ini bisa melanggar hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah apatis. Apatis ini disebut dengan masa bodoh ya nak ya. Jadi kita tidak pernah tahu. Misalnya kita mengejek orang lain, membuli, kita nggak sadar bahwa sikap kita itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Ya, kita masa bodoh saja. Ya, bahkan mungkin ada di sekitar kita melakukan pelanggaran HAM, kita juga tidak mau ambil pusing. Nah, ini juga sangat mengganggu ya sikap apatis ini. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, selanjutnya dalam segi eksternal ya, faktor di luar yang bisa menyebabkan pelanggaran HAM itu seperti apa? Penyalahgunaan kekuasaan ya. Kita tahu bisa diingat kembali tahun 1998 ya nak ya, pada masa pemerintahan Soeharto itu dikatakan adalah di masa Orde Baru sangat tinggi sekali kasus pelanggaran HAM ya. Karena apa? Kebebasan untuk berpendapat itu tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat ya. Jadi bisa dikatakan kebebasan saat itu dibungkam. Itu karena apa? Penyalahgunaan kekuasaan itu tadi. Ya, mudah-mudahan yang kedepannya tidak seperti itu lagi. Yang selanjutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, ini bisa dijadikan faktor eksternal. Penyalahgunaan teknologi, ya mungkin karena media sosial yang bisa sekarang diakses dengan mudah itu bisa membuat orang lain itu bisa sesuka hati ya mengakses kepribadian orang lain melalui teknologi itu tadi, melalui media. Ya. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, ini juga bisa melihat misalnya antara orang kaya dengan orang miskin, ya saling membuli, antara misalnya pejabat dengan orang biasa. Nah, itu juga bisa rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, upaya penegakan HAM-nya seperti apa, nak? Ya, dengan adanya pemberlakuan undang-undang tentang HAM. Nah, ini adalah tugas dari pemerintah untuk selalu merevisi ya undang-undang yang ada yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya. Selanjutnya apa? Komnas HAM ya, kita juga sangat bersyukur ya karena negara kita sudah memiliki
Komisi Nasional tentang Hak Asasi Manusia ya, yaitu banyak ya nak, Komnas tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan, yaitu juga salah satu upaya penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pengadilan HAM ya. Kita juga di Indonesia juga memiliki pengadilan khusus tentang hak asasi manusia. Ya, kalau ditanya berapa hakim itu hakim yang ada untuk menangani kasus hak asasi manusia, ya kita punya hakim khusus tersendiri yang dinamakan hakim ad hoc. Ya, jadi kalau ada kasus HAM murni itu hakimnya ada 5 nak, 3 hakim karir, disebut 3 hakim karir ya anggotanya, dan 2 hakim ad hoc. Itu adalah hakim untuk menangani kasus-kasus yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia. Ini ya, hakimnya dibentuk secara sementara. Selanjutnya adalah penegakan melalui proses pendidikan seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, dengan mendapatkannya materi-materi tentang hak asasi manusia, undang-undang tentang hak asasi manusia. Ini salah satu upaya penegakan HAM supaya masyarakat itu tahu pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Ya. Oke, selanjutnya selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini, nak? Ada? Anissa Pratiwi, Monica, ada, nak? Saya Umi. Iya, silahkan Monica. Jadi gini kan Mi, saya mau nanya. Kalau misalnya di dalam sebuah, misalnya kan ada seorang anak gitu kan Umi. Kedua orang tuanya itu selalu kayak tidak harmonis di dalam rumah gitu kan Mi. Jadi anaknya ini merasa stres. Kayak dia itu kebebasan dalam kepribadiannya jadi berkurang Umi. Itu termasuk pelanggaran HAM Mi. Iya. Kalau dikatakan pelanggaran HAM itu adalah apa namanya? Pencabutan hak secara paksa yang dilakukan memang disengaja. Itu dia, nak. Kalau kasusnya seperti yang Monica alami, itu kan dia tidak secara langsung ya. Yang kasus yang Monica bukan Monica alami, kasus yang Monica ceritakan tadi, itu kan tidak secara langsung dipaksa ya, nak. Hanya saja si anak merasa terganggu akibat karena keharmonisan orang tuanya tadi ya, mungkin karena percecokan orang tua ya, bisa juga broken home sehingga anak jadi terkena dampaknya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya bukan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ya, berarti itu apa ya? Karena memang secara sosial saja, nak, tidak adanya keharmonisan dari orang tua. Itu berarti lebih ke sosial dia. Ke psikologi anaknya, gitu dia. Kalau pencabutan hak kan dia memang dia secara paksa dan jelas langsung, gitu. Contoh misalnya pembunuhan, kan ada juga ya, ada orang tua yang membunuh anak, ada anak yang membunuh orang tua. Nah itu juga salah satu pelanggaran HAM. Nah itu dia pencabutan hak terhadap hak hidup. Nah gitu dia, Monica. Bisa dibedakan kira-kira ya, nak? Iya Umi. Makasih Umi. Iya, ada lagi? Ada ya, oke ya. Mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian kembali dan mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya untuk materi-materi selanjutnya juga mudah-mudahan rajinlah kalian baca, nak, karena di tanggal 3 ya, insya Allah kita mengadakan ujian akhir semester, ya kan? Udah tahu tanggalnya, nak, tanggal berapa ujiannya? Belum Umi. Ya di Desember ya, insya Allah ya, mulai tanggal 3 kalau nggak salah. Jadi minggu depan itu sudah bisa dikategorikan sebagai minggu tenang. Jadi tugas kalian situ adalah pengulangan materi atau review materi yang sudah diberikan oleh guru-gurumu sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan, boleh ditanyakan melalui ruang diskusi di psikologi ataupun bisa juga langsung di via WA pribadi masing-masing guru. Enak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.